Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu ketua dan ibu-ibu semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Selanjutnya salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita lanjutkan kegalauan kita di minggu lalu terkait dengan bab solat. Nah, ternyata banyak sekali yang tak tahu kalau terlambat solat kayak gimana. Kemarin kita cuma bahas sedikit, masih banyak yang perlu kita ketahui tentang Ramadan. Kita review sebentar terkait dengan solat itu, nanti kita lanjutkan. Kemarin ada yang tergantung kalau solat tarawihnya terlambat harus gimana, dan saya belum jawab karena waktu itu waktu habis. Ingat ya? Suara jelas? Jelas. Jelas ya? Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita review sebentar. Seingat saya, kemarin kita bahas tentang tata cara sholat. Imam baca iftitah, makmum baca Diam. Imam baca iftitah, makmum iftitah. Imam baca al-fatihah, makmum diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca al-fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai al-fatihah, makmum Diam. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai al-fatihah, makmum Ikut imam. ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, tapi makmum sudah selesai al-fatihah, makmum Ikut imam. makmum Ikut imam. Diam. diam. Jadi tidak usah baca ayat pendek kalau kita lagi sholat. Kalau imamnya kecepatan, baru asyhadu alla, kan gitu kemarin ya, pembahasannya itu kan kemarin kan, baru asyhadu alla, lalu kemudian imamnya sudah bilang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmum Ikut imam. menyelesaikan atau ikut imam? Menyelesaikan. Ikut imam. Ikut imam. Ikut imam aja, walaupun bacaannya tidak selesai. Dikebut nggak masalah juga, tapi nanti yang salahnya diganti oleh imam. Selesaikan boleh. Diselesaikan kalau masih ada waktu silahkan, kalau nggak ada terlalu panjang jangan. Kalau sedikit nggak apa-apa aja. Makanya ideal sedikit nggak apa-apa. Makanya idealnya imam itu Makanya idealnya imam itu
nyuruh anggota dewan. Kayak mana lagi? Kak Yuli yang kayak gitu tadi kan? Maaf ya Kak. Nyuruh anggota dewan parkirkan. Kayaknya orang itu deh. Kayak mas-masnya. Kak, masnya ya kan Kak? Iya, Mas. Oke, aman ya. Yuk kita lanjut. Oh, ibu-ibu juga. Oke, maaf ya Kak Yuli. Ya enggak. Apa tadi? Imam tadi. Oke, ikut imam. Apa tadi? Ayat akhir. Imam subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan ya. Nah, imam seperti itu kita baru satu kali kita ikut imam. Clear? Clear ya. Tapi idealnya imam itu harus pakai tumakninah. Apa itu tumakninah? Gerakan setiap sholat biar ibu-ibu pun harus pakai tumakninah. Kalau enggak sholat tidak sah, Bu. Ibu enggak baca iftitah enggak apa-apa, Bu. Ibu enggak baca ayat pendek enggak apa-apa, Bu. Tapi kalau ibu tidak pakai tumakninah, maka ibu sholat tidak sah, Bu. Apa itu tumakninah? Diam sebentar. Allahu Akbar, diam sebentar satu napas. Ya, berhenti sejenak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Diam sejenak. Oke, clear? Clear. Yuk kita lanjut. Kayaknya kita muter di situ kemarin ya. Kita lanjut ibu-ibu. Bagaimana ceritanya kalau kita terlambat sholat taraweh? Nah, sholat taraweh itu kan tidak ada ayat, tidak ada tahiyat awal kan? Saya mau tanya dulu, di tempat ibu sholat taraweh itu tak pakai 4 rakaat atau 2 rakaat? Dua. Ada yang 2, ada yang 4. Kita ingat kajian kita kemarin, selagi kita dapat ruku, maka kita tidak berhutang. Sampai di situ paham? Paham. Misalnya gini, saya ulang sebentar. Ini rakaat 1 imam, ini kita sebagai makmum, ya. Ini imam, ini makmum. Baru rakaat 1 imam takbir, lalu kemudian imam ruku. Allahu Akbar. Kita baru datang nih. Juk. Kan saya bilang nggak boleh lari-lari kan? Nggak boleh lari-lari ke masjid ya. Kita baru datang. Ibu sering lari-lari ya. Jangan lari-lari. Sekarang nggak lagi ya. Lari. Blek ya. Allahu Akbar. Baca niat. Allahu Akbar. Takbir ratul ikhram pertama. Betul? Lalu ibu Allahu Akbar lagi yang kedua kan? Allahu Akbar. Itulah ruku. Kalau ibu terlambat untuk sholat taraweh nih, sholat taraweh lagi nih. Kalau sholat lain kan bisa ibu tambah nanti. Tapi khusus sholat taraweh, makasih Kak. Khusus sholat taraweh, kalau rakaat pertama tadi, selagi ibu dapat ruku, maka ibu silahkan lanjutkan. Ibu kan nggak hutang. Kalau 2 rakaat kan nanti dapat 2 rakaat, betul? Clear? Clear. Tapi kalau sudah imam Sami Allahu liman hamidah, ibu baru datang, jangan diikuti yang kelompok taraweh itu. Paham nggak? Bingung. Ulang lagi Bu Mary. Siap Bu Mary. Oke. Ini taraweh ya. Taraweh itu kalau dia 4 rakaat kan tidak ada tahiyat awal. Jadi kan dari rakaat pertama langsung tegak, sujud langsung tegak, rakaat ketiga langsung tegak, rakaat terakhir tahiyat akhir. Kan begitu betul ya? Betul sampai sini? Kalau imam misalnya taraweh 4 rakaat, oke. Ibu kan baru imamnya Allahu Akbar, tegak ya. Ruku nih, ini baru 1 rakaat nih, baru rakaat pertama nih. Lalu imamnya bilang Allahu Akbar, ruku, iya kan? Ibu baru datang nih, duduk gitu ya, baru datang. Ibu kan ikut imam nih. Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat, ikut imam lillahi ta'ala gitu kan. Lalu ibu takbir kan, Allahu Akbar, langsung ruku kan. Allahu Akbar, blek, dapat ruku walaupun nggak ada al-fatihah, silahkan dilanjut ikut imam. Berarti nanti ibu dapat taraweh 4 rakaat. Kan gitu kan? Sampai sini clear? Paham. Tapi kalau sudah i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, ibu baru datang, biarkan mereka sholat. Kenapa?
Kalau sholat zuhur, sami Allahu liman hamidah, ibu baru ikut saat rakaat, kan mereka udah sujud, pas mereka naik ibu baru masuk kan? Iya, iya. Ibu kan kalau tak sholat zuhur biasa, ibu bisa nambah nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allahu akbar. Ibu nambah 1 rakaat lagi. Kan kalau sholat zuhur, Iya. asar, isya. Tapi taraweh, kalau ibu pakai gaya nambah, rakaat keempat kan ibu duduk. Iya. Imam rakaat keempat ibu, ini pura-puranya ibu nambah. Rakaat keempat kan imam sholat, rakaat keempat duduk tahiyat akhir. Ibu kan baru masuk nih rakaat ketiga. Iya. Ibu kan duduk tahiyat awal. Berarti tarawih ibu ada tahiyat awal dong. Iya dong. Nanti di tahiyat akhir ibu tahiyat akhir kan. Jadi biarkan aja dulu. Biarkan mereka sholat 4 rakaat. Karena tarawih tidak ada tahiyat awal, nanti ibu baru masuk lagi. Nanti mereka rakaat 4 yang kedua kali, ibu ikut. Oke? Iya. Ibu baru ikut nih, udah 4 rakaat nih. Iya. Nah pertanyaannya, witir nggak saya? Sementara saya tarawihnya ada 4 rakaat lagi, karena minimal tarawih 8 rakaat. Tunggu, sebelum kita lanjutkan setelah itu witir atau enggak, saya mau tanya dulu nih, sampai sini paham nggak nih? Paham. Sampai sini paham gak nih? Paham. Nah, maka setelah itu kan imam sholat witir. Iya dong? Imam udah berapa rakaat? 8. Ibu berapa rakaat? Ibu baru 4. Nah, saya witir ikut imam, nanti saya lanjut tarawih di rumah 4 lagi, atau nggak usah ikut witir imam dulu, saya tarawih sambung 4 rakaat di rumah, sambung witir 3 rakaat, atau di masjid saya sambungnya? Jawabannya adalah yang mana yang betul? Yang betul adalah Ikut tarawih. witir adalah yang benar adalah dua-duanya. Dua-duanya betul. Karena prinsip sholat witir memang dianjurkan oleh Rasulullah itu sebagai sholat di akhir waktu menjelang subuh, tapi cuman anjuran, bukan kewajiban. Makanya sebenarnya witir itu mau ibu letak dimanapun gak ada masalah. Di akhir boleh, menjelang azan subuh atau setelah tahajud silahkan, gak ada masalah. Tapi kan takut ketiduran nih ceritanya. Maka kalau takut ketiduran, ibu boleh letakkan witir di awal, nggak jadi masalah bu. Maka jangan kita pusing soal ini. Ada banyak pilihan buat ibu-ibu. Habis isya ibu witir, lalu ibu baru pergi tarawih ke masjid 8 rakaat, nggak usah witir lagi dengan imam. Nanti nyampe di rumah silahkan tahajud, nggak usah witir lagi, bisa. Paham? Paham. Bisa juga kayak gini, habis isya ibu kan tarawih, iya kan? Habis tarawih ibu witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Atau sebaliknya, habis isya ibu tarawih, lalu ibu ndak usah witir, tengah malam ibu tahajud, baru ibu witir, boleh. Karena tarawih itu terbentang dari af'alu ba'da isya, setelah isya sampai terbentang fajar. Jadi tarawih itu boleh jam berapa aja, dan witir boleh posisi di mana saja. Itu boleh disambung gitu ya. Boleh. Jadi ikut imam, setelah itu ikut witir. Jadi nanti di rumah tambah lagi. Betul, boleh. Tambah 4, 20 juga nggak masalah. 4 rakaat di masjid, 3 rakaat witir, pulang. Makanya tarawih itu pokoknya dia membentang dari habis isya sampai azan subuh. Ibu tarawih 2 rakaat, lalu kemudian ibu baca Quran 5 juz. Tambah lagi tarawih 2 rakaat, ibu baca lagi Quran 1 juz. Ibu tambah lagi 2 rakaat, baca lagi Quran 2 juz. Nggak ada masalah. It's okay, nggak ada masalah. Sampai sini paham? Paham. Nah, yang tidak clear pada beberapa wilayah, tapi memang bukan di Pekanbaru, ada beberapa wilayah itu yang tidak pakai ceramah. Habis isya nggak pakai ceramah. Kalau kita kan dari habis isya menjelang taraweh, tapi tidak merata di seluruh Indonesia. Bahwa ada beberapa tempat taraweh itu nggak pakai ceramah, jadi habis isya langsung taraweh dan tidak memberi kesempatan kepada jemaah sholat.
Oh, ada nih, saya dapat kasus-kasus seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Zikir bentar, langsung berdiri, solat taraweh. Jadi tidak ada kesempatan untuk melakukan solat yang namanya solat ba'diyah. Maka jangan. Ba'diyah itu hukumnya sunnah muakkad. Tarawih itu sunnah biasa, witir itu sunnah muakkad. Witir boleh dilakukan dalam dan luar Ramadan. Jadi gitu. Nah, balik lagi yang saya tekankan betul, tumak ninah memang musti. Tumak nina. Tidak pakai tumak ninah, solat tak sah. Lebih baik ayatnya kul-kul aja kayak yang ibu baca, tapi ibu pakai tumak ninah. Atau tidak baca ayat pendek sama sekali, maka ibu lakukan yang namanya tumak ninah. Banyak aja bacaannya buru-buru ya. Lebih baik 2 rakaat solat sunnahnya pakai tumak ninah daripada banyak rakaat tidak pakai tumak ninah. Silakan. Misalnya kan kita dalam perjalanan nih, Kita dalam perjalanan, kan kita sholat, kita habis sholat kan biasanya zikir sebentar atau berdoa. habis sholat zikir sebentar atau berdoa. Takut ketinggalan, kita zikirnya sambil lipat-lipat gitu boleh nggak? Baik, Ustazah, saya dalam perjalanan, lalu kemudian saya sholat. Ketika sholat itu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, gitu kan? Kan dianjurkan zikir dan doa. Dianjurkan, bukan diwajibkan ya. Apa beda zikir dengan doa? Zikir memuji Allah, doa minta sama Allah. Muji dulu baru minta. Iya dong? Abang nih ganteng dang, minta duit bang. Cantik Kak Yuli ini dang, biar cair ya kan? Minta duit Kak, gitu kan? Jadi puji dulu, baru doa. Sama dengan Allah gitu juga, puji dulu. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatanmu ya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain engkau ya Allah, masya Allah, semua terjadi ada kehendakmu ya Allah. Kita puji, baru kita doa. Ini sebelum saya jawab nih. Tapi kalau langsung doa bisa nggak saja? Bisa, cuman kurang ACC nanti. Iya kan? Kan gitu kan? Bisa aja kita langsung minta, nggak ada angin, nggak ada hujan, minta. Jangan-jangan orangnya mau kasih saat itu juga. Jadi boleh saja berdoa tanpa berzikir, silahkan. Tapi kalau mau doanya mustajab, salah satu cara doa mustajab adalah zikir dulu baru doa. Masalahnya nih saja, saya buru-buru saja. Ya, saya buru-buru dalam perjalanan. Misalnya dikejar apa gitu, travel. Bu, sebelum saya jawabnya besok pagi aja. Enggak ya. Sebelum saya jawab, ada satu mindset yang pengen saya sampaikan kepada ibu-ibu, bahwa dalam perjalanan kita selalu merasa terburu-buru saat sholat. Betul? Padahal coba renungkan, emang terburu-buru nggak sih? Enggak loh Bu, supirnya nunggu kok. Pas kita selesai sholat, teman kita satu masih di situ, satu masih di situ, satu masih beli kupuk kuah. Kita sholatnya udah buru-buru. Sering jalan-jalan kan? Nggak kan mungkin ibu mau ditinggal. Apalagi Kak Yulita, aku lihat dia ninggalin ibu-ibu. Ya kan? Pas jalan-jalan nanti tuh, saya mau sampaikan tuh, kita kan kalau sholat selalu takut terburu-buru ya kan? Benar nggak sih? Padahal itu bukan kenyataan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terkejar-kejar. Membuat teman-teman jadi kita berdosa. Membuat orang jadi membuat orang jadi berdosa. Ya janganlah sampai 1 jam. Dikurangi durasinya. Ya, jadi begini. Perasaan terburu-buru dari wudhu udah merasa terburu-buru. Sampai sholat terburu-buru. Kemudian zikir dan doa terburu-buru. Zikir dan doa boleh di skip. Yang saya khawatirkan nggak pakai tumak ninah. Padahal waktu kita masuk mobil
Alun ada orang yang masuk ale. Belum ada lagi orang yang masuk. Itu mindset. Itu mindset. Jadi, kebiasaan kita, cara berpikir kita. Padahal pas kita masuk mobil, ternyata teman kita masih ada yang beli kerupuk jengkol, masih ada yang beli kue, masih ada yang beli oleh-oleh, gitu kan? Atau masih ada yang ke toilet, atau toiletnya ngantri. Tapi, it's okay. Boleh terburu-buru, tapi jangan sampai mengganggu tumak ninahnya. Nah, pertanyaannya kan tidak itu, Ustazah. Pertanyaannya apa? Saya takut ditinggal, Ustazah. Ujung-ujungnya saya zikir sampai lipat mukena, sambil lipat mukena, sambil tacap-tacap. Ya kan? Kan gitu kan? Tahu saya. Ya kan? Boleh enggak? Boleh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak duduk dan berbaring. Boleh. Baca aja doa hantam keramat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian, terima kasih Allah. Amin gitu ya. Is okay. Sabu jagat ya. Boleh, enggak ada masalah. Tafadhol. Setelah sholat tarawih orang berzikir, mata ngantuk. Hah? Doa sendiri aja. Cepat-cepat. Terus pulang. Oke, misalnya lagi sholat nih. Sholat apa nih? Isya. Sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, selesai tarawih, mata ngantuk. Iya. Jadi zikir sendiri, doa sendiri, terus saya pulang. Oh, berarti nggak witir? Oh, berarti setelah witir nih. Oke. Setelah selesai sholat witir berjamaah, mata terkantuk, habis makan lontong, ya es teler ya kan. Daripada lama kali pulangnya, saya zikir sendiri, saya doa sendiri, saya pulang. Ada perasaan bersalah. Sepanjang jalan saya berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh nggak Ustazah? Dibilang boleh, boleh aja. Boleh. Cuman masalahnya kita ada kesempatan yang hilang. Kesempatan apa? Gini, Bu, kalau kita doanya berjamaah, ini pura-puranya kita doa berjamaah nih. Apa keutamaan doa berjamaah? Keutamaan doa berjamaah, andaikan doa saya tidak dikabulkan karena maksiat, dan doa Bu Mary juga tidak dikabulkan karena maksiat. Contoh Bu Mary, ya kan? Kan orang maksiat doanya tidak terkabul kan? Lalu kemudian nih jamaah rame, hanya doa Bu Ketua lah yang doanya diijabah. Maka Allah samakan derajat Bu Ketua dengan derajat kita semua. Jadi doa kita jadi dikabulkan juga. Paham nggak? Iya betul. Itu gunanya doa berjamaah. Sama dengan sholat berjamaah. Pikiran kita ngangak-ngangak, entah kemana-mana pikiran. Teringatlah kompor dah mati belum ya? Dia jemuran belum terambil lagi ha. Dia anak mau pulang ke mana, kuncinya terbawa pula ke masjid. Terpikir kita tidak fokus. Tapi kalau kita sholat berjamaah, maka ada imam yang mengganti kesalahan kita. Nah, sama dengan doa berjamaah, manfaatnya begitu. Tapi sekali-sekali pulang karena ngantuk tidak apa-apa. Tapi ada saran saya, kalau ibu tidak mengantuk, nih kalau tidak mengantuk, doa berjamaah itu kan ngambang. Kan ngambang kan? Isinya kan ngambang. Rabbana zalamna anfusana. Kalau saya punya saran, kalau ibu mau biasakan, ibu zikir ikut jamaah, doa ikut jamaah, nanti waktu imamnya bilang walhamdulillahi rabbil alamin, ibu tetap jangan amin dulu, ibu tetap begini, doa masing-masing. Tambah doa sesuai dengan kebutuhan dan isi kantong masing-masing. Oh enggak ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Pernah lihat kan orang walhamdulillahirabbil alamin, lalu dia tetap kayak gini. Itu dia doa itu pribadi. Ya. Pribadi. Jadi kalau ada orang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada orang masih begini, jangan ibu bilang, woi lama betul berdoa masuk surga pula nanti. Silakan. Tidak apa-apa orang bersalah salam, kita tetap berdoa, tidak masalah. Jangan salam sampai berdoa, tidak usah. Ya, berdoa saja. Sebisanya kita salam, kalau enggak apa-apa. Ya. Kalau saat tarawih, yang mana? Kan kita saat tarawih nih, kan banyak bawa anak-anak. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh di sebelah ibunya. Apakah sholat kita sah tuh, Zah? Baik. Oke, tahan Ibu. Nanti ya. Kan nggak mau anaknya di pinggir kan? Oke, Ustazah. Sholat ke masjid. Maka ada anak-anak di pinggir, Ustazah. Ada anak-anak di antara saf. Itu sah nggak Ustazah sholatnya? Bu, saya jelaskan. Anak-anak wajib sholat saat dia tamyiz. Apa namanya? Hah? Kok diam? Tamyiz. Nah, saya jelaskan. Anak wajib sholat saat tamyiz, bukan saat baligh. Balik lah mulai. Balik masih lama. Laki-laki mimpi basah dia, perempuan haid dia. Ada yang bilang wajib sholat kalau sudah balik. Mak, ndak gitu mak. Wajib sholat saat tamyiz, usia 7 tahun, walaupun belum balik. Ini dulu pemahamannya nih. Sampai sini clear? Nah, jadi anak usia 7 tahun sudah wajib sholat. Kalau dia tidak sholat, kata Rasulullah, boleh dipukul dengan pukulan kasih sayang. Bagaimana pukulan kasih sayang? Pukulan yang mendidik, bukan pukul kuat-kuat. Wah, kan pukulan kasih sayang Ustazah. Pukul kuat-kuat, I love you. Pukul kuat-kuat, I love you. Kasih sayang juga Ustazah, enggak gitu. Pukulan dengan pukulan kasih sayang. Nah, maka anak yang tamyiz, dia boleh mengambil soft di samping kita dan tidak memutuskan soft. Tunggu dulu. Masalahnya Ustazah, anak tamyiz ini nakal dia. Orang tegak dia ruku, orang ruku dia sujud, belum mengerti dia. Orang tegak dia ruku, orang ruku dia sujud, orang sujud dia tegak. Pelangak pelongok, lihat kiri kanan. Saya jelaskan, selagi dia sudah tamyiz dan dia tetap di sejadahnya, tidak memutuskan saf. Dia ibarat tiang masjid. Itu kan ada tiang, ada orang sholat sini, sambung saf di sebelah, kan gak putus, betul? Itu tidak memutuskan saf. Tapi Ustazah, gimana kalau dia pergi Ustazah? Kalau dia pergi, saf putus, sambung saja safnya. Oh, nggak bisa Ustazah. Kalau dia pergi kan banyak jemaah yang terbengkalai. Nggak boleh ngusir-ngusir anak yang sudah usia 7 tahun. Dia wajib sholat. Ini saya tengok ada anak laki-laki ganteng, udah pakai peci gagah, dia ke masjid, diambilnya soft paling depan, datang bapak-bapak, geser, sampai dia ke teras. Ujung-ujungnya, bagus beli kupu kuah aku lagi dia. Bagus beli sate aku lagi. Beli sate dia dibunyikannya mercun dekat masjid. Duh, terkejut ibu-ibu. Langsung kena marah sama bapak-bapak. Oh ya anak-anak, kalian ribut. Padahal kita yang mengusirnya. Jangan. Anak usia 7 tahun, demi Allah, kalau diusir, nanti dia nggak suka sama ibu-ibu. Kalau dia nggak suka sama jemaah, nanti dia nggak suka ke masjid. Kalau dia nggak suka ke masjid, wajar isi masjid itu yang sudah expired aja lagi. Dia belum 7 tahun kan? Nah, iya belum selesai. Ya, belum selesai. Bentar dulu. Boleh ya? Nah, ini ya yang 7 tahun dulu nih. Oke, paham ya? Paham. Nah, itu ya enggak. Ini belum 7 tahun. Ini di bawah 7 tahun belum. Saya mau jelaskan 7 tahun dulu nih.
Jadi yang udah 7 tahun boleh di saf. Kalau dia pergi silakan, kalau dia pergi silakan sambung saja saf. Ustazah, payah menyambung saf, lebih payah merusak masa depannya karena dia nggak mau ke masjid daripada menyambung saf. Nah, gimana anak di bawah 7 tahun? 7 tahun boleh diletakkan di depan saja antara saf kita dengan saf anak kita, atau anak kecil boleh di depan sejadah, atau kalau urgen anaknya ribut daripada mendatangkan mudarat, boleh orang tuanya sholat di rumah. Tapi boleh nggak anak tuh ke masjid? Boleh. Beda bu, anak yang dibawa ke masjid dengan yang tak ke masjid tuh beda. Beda sekali. Jangan jauh, saya dengan kakak saya di atas saya jaraknya jauh. Ya 3 tahun. Saya anak bungsu tak diinginkan nampaknya. Jadi kakak situ udah gede-gede, ujung-ujungnya mereka main sama dia. Mereka rapat bertiga. Akhirnya saya dicuekin kan. Saya kemana mak saya pergi mak saya pengajian, saya pergi. Tidak ada kawan, mereka berkawan bertiga udah sekolah. Saya belum juga sekolah lagi. Saya kecil sekali, saya jauh jarak dengan kakak di atas saya. Dibawa ke masjid, ada orang meninggal, bawa nengok orang meninggal, ada ziarah, bawa li ziarah. Akhirnya saya dekatnya sama mak kan. Kakak-kakak saya udah main, dia bongkar pasang sama teman-temannya. Beda ya, anak yang dibawa ke masjid dengan enggak itu pasti beda. Makanya jangan melarang anak cucu ke masjid ya. Kalau ribut dia sabar-sabar aja lah ya. Jangan ribut dia anak kalau ke masjid, jangan ribut dia anak kalau ke masjid gitu ya. Jangan ribut dia anak kalau ke masjid. Kalau ribut juga dia, tinggal kita butuh proses. Ya. Itu kita butuh dia. Enggak bisa kecil enggak ke masjid, pas besar kita suruh dia jadi anak soleh. Mana masuk? Kan sering tuh kan. Waktu kecil enggak dibawa ke masjid, pas besar dipaksa-paksa jadi anak soleh. Saya udah merasakan kali pelantikan masjid seluruh Pekanbaru nih pelantikan remaja masjid. Pas pelantikan ganteng, pakai das, pakai dasi. Habis itu enggak ada lagi dia. Tabang Ambua, karena enggak dekat dengan masjid. Lah Tabang Ambua, ujung-ujungnya di masjid macam inilah muka-muka itu. Apakah ada hadis yang menyatakan seperti itu Zakar? Karena nanti kalau kita sampaikan ke orang tuanya marah gitu kan, umpamanya kan kita sampaikan nih, nggak apa-apa, apa dalilnya, sebentar ini batal putus saf kita. Apakah ada hadis yang Kok putus saf? Ya umpamanya kan anak kecil nih, kita pindahkan atau kita pindahkan, terus yang lain kan bilang nggak apa-apa gitu. Di bawah 7 tahun? Iya, yang 7 tahun tadi yang boleh kata Ustazah. Apakah ada dalil yang menyatakan itu dibolehkan? Dia tidak dalil, dia kaidah usul fiqh. Nanti kan mereka kan nanya nih, nggak apa-apa bu, anaknya gini, kok bisa kan putus lah, biasanya kan ibu seperti itu. Iya. Bu, bilang aja sama dia, kalau dibacakan dalil nanti ustazah pula rumah ya. Ibu bilang sama dia, bu, anak usia 7 tahun itu udah wajib sholat bu, enggak apa-apa bu, ya udah selesai. 7 tahun ya. Janganlah ibu, Rasul pernah bersabda. Ganti bulan nggak sholat tetap berdiri aja. Enggak apa-apa kak. Kalau dia sholat, dia berdiri aja, tidak memutuskan saf. Dia gini kak, dia gini ibu-ibu. Jangankan anak kecil, misalnya ibu baru masuk masjid, ibu kan baru masuk masjid nih, pura-puranya terlambat, sholat apapun lah. Ibu ada nengok, orang safnya putus. Masuk dalam. Ibu masuk ke dalam boleh, tapi kalau ibu nggak muat masuk, dia nggak ngerti nih, safnya putus, dia nggak ngerti. Ibu mau masuk menyelamatkan saf, nggak muat, baby ibu 80 kilo. Maka ibu boleh ngambil sesuatu saja. Ibu ambil sejadah, ibu gulung-gulung, letakkan di antara mereka, itu nyatu lagi safnya. Ibu ambil kotak amal, taruh di antara mereka, itu nyatu lagi safnya. Atau ibu ambil kursi, ibu taruh di tengah mereka, itu nyatu lagi safnya. Tas kita juga boleh. Tas boleh ya? Tas kita juga boleh. Tapi jangan lupa diambil nanti tasnya. Tas anggota dewan soalnya. Lewat ya. Baik lagi kehilangan duit dalam pada tasnya. Bukankah begitu Besti? Silakan. Apa? Kalau bulan puasa ini kan banyak tamu-tamu yang jarang ke masjid istilahnya. Tamu? Orang-orang yang jarang ke masjid. Tamu. Di barisan 2 ini yang di depan udah penuh, dan di sini masih kosong. Dibiarkan kosong sampai selesai sholat. Itu mana Ustaz? Maksudnya baris depan penuh. Kedua. Iya, yang kedua ini
Yang kedua, nggak mau geser. nggak mau geser. Iya, sampai kosong, sampai tengah-tengah tuh. Sebenarnya Rasul pernah bersabda, sawu sufufakum fa innam syitta syitum bin tamamis shalah. Itu hadis ya. Memang harus luruskan saf, dekatkan saf, ya, rapatkan saf. Dibilang sholatnya sah enggak? Tetap sah karena rukunnya terpenuhi. Tapi sulit mencapai derajat kekhusyukan sholat. Sebanyak apa kursi mau ditaruh? Iya, enggak bisa, di tengah tetap kosong. Ini PR kita bersama ibu-ibu. Di Pekanbaru ini banyak sekali udah ceramah, ustadz, majelis taklim, kultum subuh antara isya dengan taraweh, ratusan ustadz. Data ada 900 ustadz di Pekanbaru nih. Masjid ada sekitar 600-an masjid yang sudah dijejaki semua oleh kami para ustadz. Tapi memang kami belum berhasil menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat hanya untuk menyatukan saf. Bantulah kami. Bantulah kami. Takut ditanya malaikat. Tidak mau merapat barisan. Nah itu ya. Ini masalahnya sejadahnya Kak Yuli. Sejadahnya cantik-cantik. Dia beli di Dubai. Besar sejadahnya. Tak boleh orang dekat. Tak boleh orang injak sejadahnya. Nah inilah sulit, kita lagi proses. Udah dari saya ceramah 20 tahun yang lalu sampai sekarang masih belum. Entahlah nanti usia saya udah 40 tahun nanti. Iya kan? Nah, bantulah kami untuk saling mengingatkan. Tapi diingatkan marah pula. Iya kan? Selalu di belakang. Iya. Jadi nggak ke depan ya, benar ya. Gitu. Masjid besar. Enggak. Masjidnya besar Ustazah. Apakah kita harus penuhkan sampai ujung? Tidak. Yang penting tidak putus. Boleh separuh, belakang lagi, tidak ada masalah. Tapi janganlah pendek kali pula. Gitu ya. Ibu. Ibu dari tadi. Bentar ya Bu. Iya, silakan Bu. Iya, apa tadi Bu? Iya, pakai mic aja, pakai mic. Mas Bu. Terjadi pada iya. Ini sholat taraweh. Oke, astagfirullahaladzim. Ulang lagi pertanyaannya. Sholat maghrib yang kita dapat cuman 1 rakaat, berarti imam rakaat ketiga kita baru masuk. Oke? Nah, imam nanti tahiyat akhir, fil alamina innaka hamidum majid, kita tahiyat awal. Iya dong? Iya. Pertanyaannya terus dulu. Kita naik lagi rakaat kedua, mau rakaat kedua. Apakah pada rakaat kedua itu kita melaksanakan tahiyat awal atau langsung saja Berdiri. Oke, bagus. Oke, ya perhatikan ya, ini penting nih. Oke, saya jadi bertanya-tanya, macam mana nih kau telat sholat maghrib kemarin ya? Oke, jadi begini. Ini adalah imam sudah rakaat ketiga. Terus, ini imam nih rakaat 3 ya. Kita baru datang ya. Duduk. Datanglah kita nih di belakang imam ya. Imam ruku, kita ruku. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Imam duduk antara 2 sujud, kita duduk antara 2 sujud. Imam sujud, kita sujud. Imam duduk tahiyat akhir, kita duduk tahiyat. Kita hidup tahiyat.
Ikut imam duduknya atau ikut kita? Imam. Duduknya tahiyat awal atau tahiyat akhir? Bacaannya tahiyat awal atau tahiyat akhir? Nde. Imam. Jawabannya adalah ikuti rakaat kita. Dah. Jadi duduknya tahiyat awal. Oke? Bacaannya tahiyat awal. Sampai Allahumma sholli boleh. Oke? Clear? Clear. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, oke? Dah imam salam ya. Ya. Nah, imam salam nih. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita tegak ya. Allahu akbar. Rakaat keberapa kita? Masuk rakaat 2. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud. Saya tanya, langsung tegak atau duduk tahiyat awal rakaat kedua? Enggak lah. Tahiyat awal juga lah. Tahiyat awal. Ini rakaat kedua nih, ini masih sujud nih. Langsung tegak atau duduk tahiyat awal? Tahiyat awal. Tahiyat awal. Tahiyat awal dong. Kan rakaat kedua. Iya. Di mana-mana rakaat kedua tahiyat awal. Tahiyat awal. Kecuali sholat taraweh. Tahiyat awal, Bu. Tahiyat awal boleh kalau kali-kali, tahiyat akhir cuma boleh sekali. Tahiyat awal lagi. Duduknya tahiyat apa? Tahiyat awal. Tasyahud berapa? Tasyahud. Tasyahud berapa? Tasyahud. Tahiyat awal duduknya tahiyat awal. Bacaannya awal duduknya tahiyat awal. Bacaannya tahiyat awal. Oke. Tahiyat awal. Oke. Langsung rakaat ketiga lagi. Langsung rakaat ketiga lagi. Allahu akbar. Ruku, i'tidal, sujud. Duduk antara dua sujud, sujud. Baru tahiyat gitu besti. 3-3-nya duduk. Gitu. Tim yang langsung Tahiyatnya 2 kali. iya betul. Tarawih yang tidak boleh, makanya tarawih tadi selesaikan dulu. Oke. Hah? Yang 4. Dapatnya kan terakhir. 4 dapatnya cuma terakhir. Tapi yang kedua itu berdiri. Oh, kedua duduk, Kak. Dia ikut rakaat kita, Kak. Kalau rakaat kedua kita berarti kita duduk. Karena sholat biasa kan rakaat kedua kita duduk. Iya dong. Aku berdiri 2 kali nggak sah ya. Oke, yang lalu biar berlalu ya. Oke. Oke, ini pertanyaan yang 4 rakaat nih, 4 rakaat nih. Ini 4 rakaat. Wah, tak berkedip mata. Cemana ya? Oke. Berarti kakak biasanya yang 4 rakaat ya. Katakan sholat zuhur ya. Ini rakaat keempat ya. Sholat zuhur, imamnya rakaat masuk rakaat keempat. Kita rakaat pertama, duduk. Nah, ya kan? Imam ruku, kita ruku. Imam itidal, kita itidal. Imam sujud, kita sujud. Imam duduk antara dua sujud, kita ikut. Imam sujud, kita sujud. Imam tahiyat akhir, kita tahiyat Awal. awal dong. Awal. Iyalah. Tahiyat awal. Nah, dah imam salam kita naik. Kita menuju rakaat keberapa? 2. Ruku, itidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Setelah sujud langsung tegak atau tahiyat awal? Awal. Tetap tahiyat awal, Kak. Ini rakaat kedua. Jadi kita ikut rakaat kita. Biasanya kan ibu rakaat kedua tahiyat awal kan? Nah, duduk tahiyat awal. Rakaat ketiga lagi Allahu akbar, ruku, i'tidal, sujud. Duduk antara dua sujud, sujud. Naik atau tahiyat awal? Naik. Rakaat ketiga kan naik. Jadi intinya duduk bacaan dan duduknya itu ikuti rakaat kita. Tahiyat awal ya. Yang lalu biar berlalu. Wajahnya galau semua. Yang lalu biarlah berlalu. Yang lalu biarlah berlalu. Canda saya. Udah paham? Sampai paham. Sampai Ulat dapat. Kami ini kita nggak tahu lagi rakaat berapa ini imam. Kita baru masuk. Kita nggak tahu tadi azannya kapan. Kita datang. Kita nggak tahu imamnya rakaat keberapa. Kan kita tinggal hitung kita ikut berapa rakaat. Tambah utang kita. Yang kita aja. Kita nggak tahu. Ya niatnya kan memang niatnya kan sama. ini sama. Kita itu akhirnya selesai. Ya, paham.
Terus saja kalau lagi Saya ini tidak tahu imam ini udah rakaat keberapa. Rakaat keberapa nggak tahu imam. Kan pasang niat aja. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Ikuti aja imam tuh. Berapa rakaat ibu dapat. Nanti salam kanan salam kiri imamnya hitung aja utang kita itu. utang kita berapa? Hitung aja. Iya. Memang tentu menghitung. Kalau tidak menghitung lupa kita nanti. Saja. Kalau lagi puasa boleh suntik vitamin nggak? Ende Bu Verina. Aduh ya. Ende. Enggak. Kalau lagi puasa Atau suntik dari dokter sakit nih? boleh suntik vitamin nggak? Suntik dari dokter. Enggak boleh suntik vitamin. Kurang boleh. Syubhat. Karena kita segar dibuatnya. Kalau puasa boleh suntik vitamin, mau juga saya. Enggak boleh Kak. Suntik tulang boleh ya? Kalau untuk sakit boleh. Sakit boleh. Tapi isinya bukan vitamin. Vitamin syubhat. Doa yang lebih bagus itu kan waktu kita sujud. Iya. Apakah waktu sujud di sholat sunat, sholat terakhir kita boleh baca dengan bahasa Indonesia doa? Ustazah, sujud rakaat terakhir itu kan doa mustajab. Boleh nggak saya itu sholat sujud terakhir ketika mau habis sholat tuh bahasa Indonesia? Boleh, tapi tutup bibirnya dalam hati. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Sholat sunnah ataupun wajib? Bisa? Ya, sunnah ataupun wajib, sujud terakhir ketika mau habis sholat kita boleh melakukan yang namanya doa. Kalau bahasa Indonesia ucap dalam hati, kalau bahasa Arab boleh dilafazkan dengan berbisik. Di dalam hati boleh aja. Boleh. Dalam hati. Ya enggak usah pakai toa Bu. Kedengaran saya nanti doanya Bu. Silakan. Oh ya maaf ya Bu. Oke. Iya, maaf ya. Ya, bentar ya Bu ya. Bentar ya. Hah? Vitamin. Minum vitamin boleh, tapi jangan siang Ramadan lah. Minum vitamin boleh, suntik vitamin. Ini suntik. Suntik. Silakan Bu. Suntik vitamin juga boleh. Suntik dokter boleh. Apa? Beda. Sholat di perjalanan. Saya kemarin suntik dari dokter pulang. Sakit boleh. Hijab. Oh, gampang. Kita tidak boleh lewat di depan orang sholat. Rasul pernah membelalakkan mata. Maksudnya Rasul marah tapi tidak ngomong, dia cuma kasih peringatan untuk orang yang lewat di dalam sholat saat orang sedang sholat. Jadi harus ada hijab. Oh, kalau mau lewat di depan orang sholat, yang pertama, kalau dia ada sejadah boleh lewat di depan sejadahnya. Kalau nggak ada sejadah, biasanya dia akan naruh handphone atau tas di depan, boleh lewat di depan tasnya. Iya. Kalau dia tidak pakai apa-apa, ini cuman semen aja, Iya. dia nggak taruh pembatas di depannya, kita yang menaruhnya sebelum kita lewat. Misalnya ini sholat nih, ini batasnya nih, nggak ada semen, nggak ada semen, nggak ada meja, nggak ada sejadah, nggak ada tas, nggak ada handphone. Saya yang taruh tas saya lewat, baru saya ambil lagi tas saya. Atau tidak ada saya bawa apa-apa, handphone saya atau jam tangan saya, harus ada batas baru boleh lewat, kecuali darurat seperti di Mekah, Madinah dan di tempat-tempat tertentu saja. Clear? Tarawih kan sering pinggir gitu, kita nggak bisa lewat gitu. Nah, gimana solusi? Ibu mau ngapain? Dia penuh, kita kan terakhir orang bisa gimana solusinya kita mau masuk? Udah penuh apa masalah? Udah penuh ibu. Nggak bisa masuk lah. Jadi orang udah salah, gimana kita mau masuk ke belakang? Nyambung ke belakang. Gimana? Pintunya jadi ketutup sama jemaah, sehingga dia mau lewat tuh agak sulit gitu. Ibu masuk dari samping, Iya, kalau belakang nggak ada. pintu belakang nggak ada, jemaahnya full. Kayak mana mau lewat? Pakai tenaga dalam, bosan napas, nggak bisa ibu lewat tuh. Nah, maka bilang sama jemaahnya, oi kawan-kawanku, pintu ini cuman ada di samping. Jadi seandainya pintu cuman ada di samping, sediakanlah sedikit sisa untuk orang lewat ngambil soft di belakang. Nggak bisa lewat bu. Nah, ya ibu tunggu aja lah dulu mereka satu trip biarkan dulu, nanti ibu lanjut lewat di trip kedua.
lanjut salat tarawih di trip kedua. Tapi kalau ibu cuman sendiri di belakang, tidak boleh ya. La salatal fardi fi ma wara as-saf. Tidak boleh salat sendiri di belakang saf ya. Tarik orang atau nyelip atau tunggu orang. Tarik teman karena nak mau pulang dia ditarik orang. Kadang dia full tanpa ada orang lagi di belakang harus di belakang. Nggak bisa. Nggak bisa. Misalnya nih full nih, kita baru datang nih, duguk. Wih, nggak ada orang lagi. La salatal fardi fi ma wara as-saf. Tidak ada solat sendiri di belakang saf. Caranya gimana? Satu, coba nyelip dulu. Kalau nggak bisa nyelip, cara yang kedua tunggu orang dulu, pelangak-pelongok tunggu orang. Cara ketiga, kalau nggak ada orang ditunggu, ibu pergi ke ujung, tarik orang itu, ngomong aja, hei temanin aku di belakang, nggak ada orang di belakang. Ya kalau dia ngerti, kalau dia nggak ngerti ngapa kau nih kata dia, iya kan? Iya kan? Atau kalau dia taraweh, kalau dia sholat biasa, kalau taraweh kan tinggal nggak usah diikutin aja, karena kan nggak boleh tadi ya. Kalau sholat biasa, cara yang keempat, tunggu orang selesai dulu bu. Kan tunggu orang selesai dulu. Syukur-syukur di ujung ada orang terlambat, Mas Bu. Kan orang salam dia naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia naik ya. Allahu Akbar. Datang kita ke belakang dia, pukul dia 3 kali. Tus. Apa nih kata dia. Kita jawab suka hati lah. Ya, tapi ngerti atau enggaknya dia, saat disentuh bahunya, kita bisa menjadi makmum dia. Sengaja aku sholat isya misalnya 4 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Walaupun dia nggak ngerti, ikuti aja dia. Nanti dia salam kanan kiri, kita nambah lagi rakaat kita. Enggak juga dia terlambat, sholat aja lah sendiri lagi. Kita di belakang dia tapi samping. Belakang boleh, samping boleh, itu perbedaan madhab. Oke, dah. Ada lagi waktu? Ya. Ganti. Masalah hijab. Betul. Kita kan berdiri di atas sajadah. Kita berdiri sholat di atas sajadah kita. Orang lewat tadi yang pakai sajadah. 5 menit lagi selesai saja, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Apa? Lewat di depan sejadah. Sajadahnya itu dipakai sama orang. Sejadah dipakai sama orang sholat. Lewat di depan sejadahnya boleh. Boleh. Penting ada Atau kalau dia nggak ada sejadah sebagai pembatas, ibu taruh tas ibu lewat baru ambil lagi untuk batas. Oke, cukup ya? 3 menit lagi tuh Pak Yuli. 3 menit lagi. Satu lagi ya. Satu lagi. Sholat berjamaah kita cuma berdua. Kita di samping kanannya atau sebelah samping kiri. Terserah, itu perbedaan madhab. Iya. Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibat sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fa hayyina rabbana.